Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu penguji. Ini identitas saya. Nama saya Vima Tessa Windari dengan nomor PPG 2008 611 80 10120. Terima kasih Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Ibu semua. Bagaimana kabarnya, Nak? Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Baik ya, Nak. Semoga kita selalu diberkahi dan dirahmati oleh Allah. Dan semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apakah anak-anak Ibu sudah mengambil absen, Nak, semuanya? Sudah, Bu. Oke, alhamdulillah. Coba anak-anak Ibu yang belum kelihatan videonya, coba diaktifkan kameranya, Nak. Aktifkan kameranya, terus posisinya coba di tengah-tengah. Persiapkan alat tulisnya karena kita mau belajar. Oke. Semoga pembelajaran jarak jauh ini tidak mengurangi semangat Ananda semua dalam belajar ya, Nak. Nah, Ibu mau mengingatkan dulu, sebelum ini kita belajar materi tentang apa? Barisan aritmatika, Bu. Oke, barisan dan deret aritmatika. Nah, Ibu mau tanya dulu, siapa yang bisa menyebutkan apa yang dimaksud dengan barisan aritmatika? Yang bisa tolong angkat tangannya. Bisa, Bu. Ya, silakan, Nak. Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang mempunyai beda atau selisih yang tetap untuk setiap dua suku berurutan. Oke. Kemudian, apa bedanya barisan dan deret? Ini, Pak. Ya, coba Ani. Adalah susunan bilangan yang memiliki aturan tertentu. Deret adalah jumlah susunan bilangan yang memiliki aturan tertentu. Oke, jadi kalau barisan itu bilangan yang bersusun, sedangkan kalau deret itu bilangan yang bersusun itu kita jumlah-jumlahkan. Alhamdulillah, anak-anak Ibu sudah paham, sudah mengerti tentang materi minggu lalu. Kita lihat tayangan slide ini dulu ya, Nak. Apakah Ananda semua pernah mendengarkan istilah MLM atau bisnis multi-level marketing? Belum, Bu. Belum. Nah, kalau belum pernah, Bu kasih tahu. Jadi istilahnya kalau MLM itu kita mencari langganan, tapi kita punya kaki-kaki di bawahnya. Misalnya atasan kita satu orang wajib mencari langganan 2 orang. Nah, ini dia yang 2 orang itu. Kemudian dari 2 orang ini, setiap orangnya wajib lagi mencari 2 orang lainnya. Nah, ini dia. Jadi si A wajib mencari A1, A2. Kemudian si B wajib mencari B1, B2. Kemudian yang kaki yang ketiga ini wajib lagi mencari 2 orang. Nah, dari bisnis MLM ini, coba kalian perhatikan. Generasi pertama berapa orangnya nih? 1. Generasi kedua berapa orangnya? 2. Generasi ketiga orangnya coba hitung. 1, 2, 3, 4. Kemudian kalau generasi keempat berapa nih? 1, 2, 3, 4, 8. Jadi kita perhatikan pola setiap orang pada setiap level atau setiap generasinya itu adalah dari 1 menjadi 2, dari 2 menjadi 4, dari 4 menjadi 8, dan seterusnya. Nah, pola bilangan seperti inilah yang akan kita pelajari hari ini. Materinya mengenai barisan geometri. Nah, ini dia materi kita hari ini. Barisan geometri dengan kompetensi dasar 3.6, menganalisis barisan dan deret geometri. Kemudian 4.6, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan dan deret geometri. Sedangkan indikator yang akan kita capai hari ini adalah
menentukan suku ke N dari barisan geometri, kemudian menganalisis barisan geometri, dan memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan geometri. Ada kelihatan nak yang Ibu tampilkan? Ada, Bu. Oke. Nah, sedangkan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui model pembelajaran discovery learning menggunakan metode tanya jawab, diskusi, penugasan secara daring dengan pendekatan TPACK secara disiplin serta mampu bekerja sama dengan baik. Nah, diharapkan peserta didik Ibu dapat yang pertama menentukan suku ke N dari barisan geometri dengan tepat. Yang kedua, menganalisa barisan geometri dengan tepat. Yang ketiga, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan barisan geometri dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Terus, kegiatan pembelajaran kita seperti biasa. Yang pertama, kalian mengerjakan LKPD berbasis model discovery learning. Jadi nanti di dalamnya ada simulasi, yang kedua ada problem statement, kemudian nanti ada mengolah data, mengumpulkan data, verifikasi, begitu ya. Nah, nanti kalian diskusi itu di dalam kelompok. Setelah itu, kalian presentasikan hasil kerja kelompoknya menggunakan Zoom. Jadi nanti kita gabung lagi di dalam Zoom ini. Nah, untuk penilaian sikap Ibu lihat dari pengamatan aktivitas diskusi melalui WA Group dan Zoom serta Google Classroom kita. Nah, kemudian untuk pengetahuan dan keterampilan, Ananda Ibu nanti ada soal di awal pembelajaran ini, Ibu kasih pretest namanya, kemudian nanti di akhir pembelajaran post test namanya gitu. Sekarang coba disiapkan alat tulis dan bukunya, kita pretest dulu agak 5 menit. Kalau pretest ini nak, boleh semampu anak Ibu menjawab soalnya. Dan mudah-mudahan anak Ibu paham. Kalau belum paham, nanti Ibu jelaskan. Bisa dipahami nak? Bisa, Bu. Nah, setelah ini, oke. Nah, setelah ini, anak-anak Ibu semua silahkan join ke dalam grupnya masing-masing dan diskusikan LKPD. Apakah sudah diunduh LKPD modulnya, LKPD dan modulnya, nak? Sudah, Bu. Sudah, alhamdulillah. Terus materi barisan geometri ini sangat banyak manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau di dalam ekonomi kita bisa memprediksi pertumbuhan banyaknya penduduk di dalam suatu wilayah tertentu. Nah, kita bisa menggunakan rumus barisan geometri. Kemudian di bidang kesehatan, kita dapat menentukan berapa banyaknya bakteri di dalam satu penyakit dengan menggunakan rumus barisan geometri ini. Jadi, barisan geometri ini sangat banyak sekali manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, tolong dipelajari dan dipahami dengan baik. Nah, sekarang anak-anak Ibu, silahkan semuanya masuk ke dalam grup kecil. Tahu kan grupnya yang mana? Tahu. Nah, silahkan aktif di sana ya, nak.
Oke, anak-anak Ibu, bagaimana semuanya? Sudah selesai diskusi kelompoknya, Nak? Sudah, Bu. Sudah, oke, alhamdulillah. Nah, baiklah, kita lanjut ke tahap berikutnya. Ananda diminta untuk mempresentasikan jawabannya baik dari proses LKPD maupun latihan yang ada di dalam LKPD kita. Nah, sekarang untuk bagian awal, bagian simulasi dan problem statement, siapa yang mau presentasi, Nak? Rida, Bu. Oh ya, silahkan Rida. Ibu bantu dengan share screen apa ya, Nak? LKPD-nya. Sebentar, ini dia. Kelihatan, Nak? Ada nampak? Sudah, Bu. Oke, silahkan Rida. Rida dari kelompok berapa? Dari kelompok 1, Bu. Oke, Rida dari kelompok 1. Silahkan, Nak. Fase stimulasi, permasalahan 1. Pandemi Corona memberikan pukulan berat terhadap sektor industri manufaktur dalam negeri. Banyaknya pabrik yang berhenti beroperasi selama pandemi menyebabkan produksi manufaktur menurun tajam. Begitupun dengan manufaktur makanan. Putri yang merupakan seorang akuntan pada restoran nasional ternama di Indonesia, ia mencatat bahwa pendapatan restoran tersebut pada bulan Maret 2020 untuk cabang Kota Padang adalah 320 juta. Kemudian, pada bulan April 2020, pendapatannya adalah 160 juta. Dan pada bulan Mei 2020, pendapatannya adalah 80 juta. Jika total gaji seluruh karyawan untuk cabang Padang bulanannya adalah 18 juta, maka jika pandemi terus berlanjut, sampai bulan apakah restoran tersebut mampu membayar gaji karyawannya? Oke. Terus? Fase problem statement. Apa informasi yang Anda peroleh dari permasalahan di atas? Informasi yang saya peroleh dari permasalahan di atas adalah yang pertama, keuntungan pada bulan Maret 2020 sebanyak 320 juta. Keuntungan pada bulan April 2020 sebanyak 160 juta, dan keuntungan pada bulan Mei 2020 sebanyak 80 juta. Total gaji karyawan sebanyak 18 juta. Dan pada bulan apa restoran tidak mampu membayar gaji karyawannya? Oke, berarti kira-kira itu ya apa masalah kita, kemudian problem statement-nya. Apakah ada pendapat dari teman-teman yang lain, Nak? Tidak, Bu. Sama? Sama. Oke, baik. Terima kasih Rida atas penjelasannya. Selanjutnya, untuk fase data collection, siapa yang mau menjelaskan, Nak? Dini. Dini, oke. Dini dari kelompok berapa? 6. Sip. Silahkan, Nak. Pendapatan pada bulan Maret adalah 320 juta. Pendapatan bulan April 160 juta. Pada bulan Mei 80 juta. Dengan langkah yang sama, lanjutkanlah hingga bulan Desember 2020. Oke. Pendapatan bulan Juni 40 juta. Pendapatan bulan Juli 20 juta. Bulan Agustus 10 juta. Bulan September 5 juta. Pada bulan Oktober 2.500.000. Bulan November 1.250.000. Pada bulan Desember 625.000. Perhatikanlah pergerakan pendapatan pada restoran tersebut. Tuliskan di kolom di bawah ini, kemudian tuliskan apa yang menjadi ciri khasnya. Ya. Ciri khasnya pendapatan menurun sebanyak setengah dari jumlah bulan sebelumnya. Pengertian barisan geometri adalah barisan bilangan yang nilai setiap sukunya didapatkan dari suku sebelumnya melalui perkalian dengan bilangan sebelumnya. Oh, jadi Dengan suatu bilangan. Sebentar. Jadi kata Dini, barisan geometri itu artinya susunan satu bilangan, di mana barisan berikutnya didapatkan dari barisan sebelumnya. Gitu, Din? Ya, Bu, dikalikan dari... Tadi siapa yang menambahkan, Nak? Hani, Bu. Ya, gimana, Han? Kalau menurut Hani gimana? Barisan bilangan geometri itu barisan bilangan yang nilai setiap sukunya didapatkan dari suku sebelumnya melalui perkalian dengan suatu bilangan. Melalui perkalian dengan suatu bilangan.
Berarti tadi kata Dini dari 320 juta berubah dia menjadi 160 juta. Berarti dia dikali berapa tuh, Din? Setengah, Bu. Setengah. Berarti kalau dari 160 juta berubah menjadi 180 juta. Dikali berapa dia tuh, Din? Dikali setengah, Bu. Tetap dikali setengahnya. Oke, baik. Terima kasih. Apakah ada anak-anak ibu yang jawabannya lain dari Dini? Boleh, silahkan. Sama, Bu. Udah, Bu. Sama, alhamdulillah. Berarti sama semuanya ya. Terima kasih Dini. Selanjutnya, untuk fase data processing, siapa yang mau tampil, Nak? Gesya, Bu. Ya, silahkan, Nak. Gesya dari kelompok berapa? Kelompok 6, Bu. Ya, lanjut, Nak. Fase data processing. Olah data di atas menjadi bentuk umum dengan cara A untuk menyatakan pendapatan awal, serta R untuk menyatakan perubahan biaya setiap bulannya. Ya. Pendapatan pada bulan Maret itu sama dengan A, pendapatan pada bulan April sama dengan A kali R atau A kali rasio. Pendapatan pada bulan Mei A kali R pangkat 2. Dan pendapatan pada bulan Juni A R pangkat 3. Dan pada bulan Juli A R pangkat 4. Pada bulan Agustus, A kali R pangkat 5. Pada bulan September, A kali R pangkat 6. Pada bulan Oktober, A kali R pangkat 7. Pada bulan November, A kali R pangkat 8. Dan pada bulan Desember, pendapatannya yaitu A kali R pangkat 9. Jika pendapatan bulan Maret, April, dan bulan Mei dimisalkan dengan U1, U2, dan U3, maka persamaan di atas akan berubah menjadi U1 sama dengan A, U2 sama dengan A kali R, U3 sama dengan A kali R atau A kali R pangkat 2. Dengan bentuk umum menentukan suku KN dari barisan geometri, yaitu UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1, dengan A bilangan pertama, R rasio, N banyaknya suku, dan UN suku KN. Bagaimana anak-anak ibu kelompok lain dapat dipahami, Nak? Dapat. Alhamdulillah. Berarti ini sudah. Selanjutnya, fase verifikasi. Siapa yang mau tampil, Nak? Naila, Bu. Naila dari kelompok berapa? Kelompok 2. Silahkan, Nay. Fase verification. Kembali permasalahan di atas, tentukanlah kapan perusahaan tersebut tidak mampu membayar gaji karyawan dengan cara A. Menggunakan rumus UN, B. Menggunakan dengan menghitung satu persatu. Apakah jawabannya sama? Sama. Dengan mencari menggunakan satu persatu, perusahaan tersebut tidak mampu membayar gaji karyawan pada bulan ke-6, yaitu bulan Agustus, dengan pendapatan 10 juta. Apa kesimpulan yang dapat Ananda ambil dari pembelajaran hari ini? Apa itu barisan geometri? Bagaimana cara menentukan suku ke N dari barisan geometri? Barisan geometri ialah barisan bilangan yang nilai setiap sukunya didapatkan dari suku sebelumnya melalui perkalian dengan suatu bilangan. UN sama dengan AR N pangkat N kurang 1. Dengan A sama dengan bilangan pertama, R sama dengan rasio, N sama dengan banyaknya suku, UN sama dengan suku UN. Oke, terima kasih. Bagaimana anak yang lain? Jawaban Laila betul atau tidak? Benar, Bu. Alhamdulillah, baik. Kemudian, mari berlatih soal nomor 1. Siapa yang bisa mempresentasikan, Nak? Chelsea, Bu. Chelsea udah share jawabannya di grup? Udah, Bu. Udah, Ibu cek sebentar. Chelsea dari kelompok berapa, Nak? Kelompok 3, Bu. Diberikan sebuah barisan 2, 4, 8, titik-titik. Tentukanlah suku ke-7 dari barisan tersebut. Jawabannya, yang diketahuinya A-nya sama dengan 2, rasionya sama dengan 2. Yang ditanyanya suku ke-7. Jadi U7 sama dengan A kali R pangkat 6. U7 sama dengan 2 dikali 2 pangkat 6. Jadi hasilnya 128. Oke. Kalau Ibu tanya, kenapa pangkatnya jadi pangkat 6? Karena pangkatnya itu N di rumusnya, karena di rumusnya AR N kurang 1, Bu, pangkatnya. Nah, N-nya berapa di sana? 7. N-nya 7. Oke, terima kasih, Nak. Berarti jawabannya 128. Alhamdulillah. Bagus. Terakhir, soal yang kedua. Nomor 2. Siapa yang bisa, Nak? Sila, Bu. Siapa? Naysila, Bu. Jawab lagi, Bu. Iya, silahkan.
Nomor 2. Umur Razan, Amel, dan Ica membentuk sebuah barisan geometri. Jumlah usia mereka 14 tahun. Perbandingan usia Ica dan Amel adalah 2:1. Razan berumur paling muda. Usia Razan adalah yang pertama, tuliskanlah informasi yang kamu peroleh dari masalah di atas, diketahui dan ditanyakan. Yang kedua adalah, tuliskanlah langkah-langkah yang Ananda gunakan untuk menyelesaikan permasalahan di atas. Yang pertanyaan yang ketiga adalah, selesaikanlah permasalahan tersebut menggunakan langkah-langkah yang Ananda inginkan. Dan pertanyaan yang terakhir adalah, apakah Ananda sudah yakin dengan hasil jawaban yang telah Ananda peroleh? Jawaban saya yang A. Tuliskanlah informasi yang Ananda peroleh dari masalah di atas. Informasi yang saya dapatkan yang pertama adalah jumlah usia Razan, Amel, dan Ica adalah 14 tahun. Informasi kedua yang saya dapatkan adalah membentuk deret geometri. Dan informasi yang ketiga yang saya dapatkan adalah perbandingan antara usia Ica dan Amel, yaitu 2:1. Pertanyaan yang kedua, langkah-langkah yang Anda gunakan untuk menyelesaikan permasalahan di atas. Yang pertama, saya harus menentukan rasionya. Yang kedua, saya harus menentukan nilai A. Pertanyaan yang ketiga adalah, selesaikanlah permasalahan tersebut menggunakan langkah-langkah yang Ananda inginkan. Saya mendapatkan bahwa tersebut adalah barisan geometri. Suku ke N rumusnya adalah UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Dari data soal, kita temukan bahwa usia Razan dapat dilambangkan dengan A, usia Amel dapat dilambangkan dengan AR, dan usia Ica dapat dilambangkan dengan AR pangkat 2. Terus kita harus memasukkan datanya. Yang pertama, kita harus menjumlahkannya, yaitu A ditambah AR tambah AR pangkat 2. Kita dapatkan jumlah usia mereka adalah 14. Terus kita bandingkan antara usia Ica dan Amel. Ica yaitu AR pangkat 2 per Amel yaitu AR sama dengan 2/1. Jadi rasionya adalah 2. Sehingga A ditambah AR pangkat 2 sama dengan 14, A ditambah 2A sama dengan 4A sama dengan 14, 7A sama dengan 14, dan A-nya adalah 2. Apakah Ananda sudah yakin dengan hasil jawaban yang telah Ananda peroleh? Jelaskan. Saya sangat yakin. Jumlah usia ketiganya yaitu Razan 2, Amel 4 tahun, dan Ica 8 tahun sama dengan 14 tahun. Jika teman-teman semua menanyakan dari manakah saya mendapatkan usia Amel dan Ica, saya mendapatkan usia Amel dan Ica dari perbandingannya. Perbandingan usia Ica dan Amel yaitu 2:1. Jadi, Amel 2 dikali 4 sama dengan 8 tahun, dan Ica 1 dikali 4 sama dengan 4 tahun, ditambah usia Razan 2 tahun sama dengan 14 tahun. Itu hasil jawaban saya. Oke, terima kasih, Nay. Jadi di sini Ibu konfirmasi usia A-nya kan 2, kemudian R-nya 2 juga. Usia termuda berarti si Razan 2 tahun. Usia Amel berarti 2 dikali 2, gitu tadi ya, Nay. 2 kali 2 hasilnya 4, berarti usia Amel si 4. Kemudian dari Amel ke Ica, bedanya juga 2 dikali 2, 4 kali 2 hasilnya 8, sama dengan 14. Oke, bagus. Terima kasih, Nak. Apakah yang lain ada pertanyaan? Tidak, bisa dipahami dengan baik, Nak? Bisa, Bu. Oke, alhamdulillah. Berarti telah selesai presentasi kita hari ini. Kemudian, kita lanjutkan dengan post-test. Silahkan Ananda kerjakan di dalam kertas lembar, kemudian kirim ke link yang ada di dalam Google Classroom kita, post-test untuk hari ini. Silahkan dikerjakan. Sebentar. Oke, apakah sudah selesai, Nak? Sudah dikirim ke dalam ke dalam linknya? Sudah, Bu. Sudah, alhamdulillah. Gimana rasanya ketika di awal tadi mengerjakan soal pretest, terus setelah belajar kerjakan lagi soal post-test? Mana yang lebih paham, pretest di awal atau post-test di akhir? Post-test, Bu. Post-test. Kenapa post-test yang lebih paham, Nak? Karena sudah memahami materinya, Bu. Oke, karena sudah belajar, karena sudah lebih memahami, alhamdulillah. Kalau udah ada peningkatannya, berarti udah ada ilmu yang udah kalian dapat.
Oke, bagi yang belum paham, Ibu jelaskan sedikit jawabannya ya, Nak. Nah, soal nomor 1, dari tabel itu dapat kita pahami bahwa keuntungan pada bulan pertamanya adalah 600.000. Kemudian, keuntungan pada bulan kedua tadi 1.200.000. Artinya apa? Rasionya adalah 2. Setelah itu, keuntungan pada bulan ke-N adalah 19.200.000. Yang ditanya, pada bulan keberapa keuntungan menjadi 19.200.000? Nah, jadi untuk menentukannya, kita menggunakan rumus UN. UN itu sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Dari yang diketahui, kita tahu UN-nya 19.200.000 sama dengan A-nya tadi 600.000 dikali R-nya tadi 2 dikali N kurang 1. Kemudian 19.200.000 kita bagi dengan 600.000, dapat dia 32. 32 sama dengan 2 pangkat N kurang 1. Berarti ini 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat N kurang 1. Nah, 2-nya bisa kita hilangkan menurut sifat eksponen. Nah, berarti sisalah 5 sama dengan N kurang 1. Berarti kalau N saja min 1 pindah ruas, jadi tambah atau kurang? Jadi tambah ya, berarti 5 tambah 1 hasilnya 6. Maka keuntungan menjadi 19.200.000 pada saat bulan ke-6. Nah, kira-kira begitu pembahasannya. Nah, sekarang kita buktikan apakah jawaban kita benar atau tidak. Begitu. Jadi U6 sama dengan 600.000 dikali 2 pangkat 6 kurang 1. Itu 600.000 dikali 2 pangkat 5, dapatlah 19.200.000. Jadi terbukti bahwa ketika dia 6 bulan, keuntungannya menjadi 19.200.000. Sampai di sana paham, Nak? Paham, Bu. Oke. Gimana jawabannya tadi? Benar atau masih ada yang salah-salah sedikit? Atau benar semuanya? Sudah benar, Bu. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya. Nah, soal yang kedua. Diketahui 4 bilangan membentuk barisan aritmatika dengan beda setiap sukunya adalah 2. Katanya bilangan pertama itu dan jika bilangan pertama dan bilangan kedua tetap, kemudian bilangan ketiga ditambah dengan bilangan pertama, dan bilangan keempat dikalikan dengan bilangan kedua, maka dia akan membentuk suatu barisan geometri. Yang ditanya berapa suku ke-6. Caranya, anak-anak Ibu cari dulu bilangan pertama, kemudian cari rasionya. Nah, barisan aritmatika, kalau aritmatika kan kemarin ditambah-ditambah. Berarti ini kalau ada A, katanya bedanya 2, berarti A tambah 2, A tambah 4, A tambah 6. Kemudian kalau dia berubah menjadi barisan geometri dengan syarat bilangan pertama dan kedua tetap, berarti tetaplah A tambah 2. Kemudian A tambah 4 tambah 2, karena bilangan ketiga ditambah dengan bilangan pertama, berarti tambah dia dengan A. Kemudian bilangan keempat dikali 2, berarti 2 dikali A tambah 6. Jika disederhanakan menjadi A tambah 2, 2A tambah 4, dan 2A tambah 12. Kemudian berdasarkan sifat barisan geometri, U2 banding U1 sama dengan U3 banding U2. A tambah 2 bagi A sama dengan 2A tambah 4 bagi A tambah 2. Sehingga dapatlah nanti A-nya min 2 dan A-nya 2. Ketika A-nya min 2, barisannya ini min 2, 0, 0, 8. Ini bukan barisan geometri, maka kita pakai A yang 2. Karena ketika disubstitusikan ke sini, jawabannya adalah 2, 4, 8, 16. Jadi suku ke-6-nya adalah 64. Kemudian barisan geometrinya 2, 4, 8, 16. Itulah pembuktiannya. Oke. Sampai di sana paham, Nak? Paham, Bu. Alhamdulillah. Nah, sekarang berarti kita sudah ada di akhir pembelajaran. Ibu stop share dulu. Nah, berarti kita sudah ada di akhir pembelajaran. Siapa yang bisa menyimpulkan apa materi hari ini? Mesya, Bu. Ya, silakan Mesya.
Kesimpulan yang dapat diambil dari pembelajaran hari ini adalah kita dapat mengetahui pengertian barisan geometri dan bagaimana cara menentukan suku ke N. Barisan geometri adalah barisan bilangan yang nilai setiap sukunya didapatkan dari suku sebelumnya melalui perkalian dengan suatu bilangan. Cara menentukan suku ke N dengan cara UN A kali R pangkat N kurang 1. Oke, berarti kesimpulannya barisan geometri itu adalah barisan bilangan yang suku berikutnya didapatkan dari perkalian dengan sebuah bilangan gitu ya. Nah, sekarang Ibu tanya, sebuah bilangan itu apakah boleh bilangan negatif? Boleh. Boleh. Jadi sebuah bilangan itu boleh bilangan negatif, bilangan positif, pecahan pun juga boleh, tidak masalah ya. Jadi itulah pengertian barisan geometri. Terus rumus UN-nya tadi udah disebutkan ya, Nak? Udah, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Meisya. Terima kasih, Meisya. Kemudian selanjutnya, siapa yang bisa bercerita tentang pembelajaran hari ini? Apa yang dipahami, apa yang belum dipahami, begitu. Siapa, Nak? Aldi, Bu. Oke, silakan Aldi bercerita tentang apa yang kita pelajari hari ini. Materi yang dipahami hari ini adalah bilangan geometri. Oke. Dengan rumusnya adalah UN sama dengan A kali R, N dikurangkan 1. Ulang lagi, Nak. Dengan rumus bilangan geometri adalah UN sama dengan A kali R, habis itu N dikurangi 1, Bu. Itu pangkatnya N atau kurang 1, dikali atau ya. gimana? Pangkatnya, Bu. Oke, lanjutkan, Nak. Materi yang belum dipahami itu, Bu, apa tuh, Bu, namanya penyelesaian bilangan geometri dalam soal cerita, Bu. Oh iya, berarti kita masih harus lebih banyak berlatih lagi. Tapi beberapa tahapan kan sudah dipahami ya, Nak? Sudah, Bu. Oke, terus kalau misalnya itu Cara belum paham, bagaimana caranya? Aldi cari di internet, Bu. Oh, boleh. Berarti dicari di internet. Atau boleh bertanya sama ibu, atau baca buku, atau boleh diskusi dengan teman. Oke, baiklah. Terima kasih anak-anak ibu untuk hari ini. Minggu depan, insya Allah materi kita mengenai deret geometri. Kemudian, silahkan kerjakan tugasnya yang ada di modul kita. Di modul kita ada 2 soal, itu untuk tugas di rumah, ya, Nak? Sekian dulu pembelajaran hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Semoga pandemi ini berlalu dan kita dapat berkumpul di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih anak ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.